Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Aulia Putri Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 202210179. Video ini saya diberikan tugas oleh dosen saya dari mata kuliah manajemen Bank Syariah untuk menjawab 5 soal yang telah diberikan dan saya akan paparkan jawabannya lewat video ini. Jadi tonton sampai habis ya. Oke, piu. Wah, nah jadi jawaban pada soal pertama itu adalah pengertian ijarah. Nah, ijarah dalam bahasa Arab berarti upah atau sewa. Dalam terminologi syariah, ijarah adalah kontrak di mana pemilik aset menyewakan aset tersebut kepada pihak lain untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang telah disepakati. Nah, konsep dasar ijarah itu ada 5. Pertama, subjek ijarah. Yang kedua, objek ijarah. Yang ketiga, pembayaran sewa. Yang keempat, durasi kontrak. Dan yang terakhir atau yang kelima itu hak dan kewajiban. Nah, jawaban soal yang kedua itu adalah mekanisme transaksi ijarah. Pengajuan permohonan, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kendaraan bermotor kepada bank syariah. Nah, nasabah menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti KTP, slip gaji, dan dokumen lain yang diminta oleh bank. Nah, yang kedua itu penilaian dan persetujuan. Bank Syariah melakukan analisis kelayakan pembiayaan terhadap nasabah, termasuk mengevaluasi kemampuan nasabah dalam membayar sewa. Jika permohonan disetujui, Bank Syariah dan nasabah menandatangani akad ijarah. Yang ketiga itu pembelian kendaraan. Bank Syariah membeli kendaraan dari dealer atau penjualan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah. Bank menjadi pemilik kendaraan tersebut dan bertanggung jawab atas semua biaya pembelian awal. Nah, yang keempat itu akad ijarah. Bank Syariah dan nasabah menandatangani akad ijarah dan mencangkup durasi sewa, jumlah sewa bulanan, dan syarat-syarat lain yang disepakati. Dalam akad ini, bank menyewakan kendaraan kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dengan biaya sewa yang telah disepakati atau telah ditetapkan. Nah, yang kelima itu pembayaran sewa. Nasabah membayar biaya sewa kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara bulanan atau sesuai jadwal yang telah disepakati. Nah, yang keenam itu pemeliharaan dan asuransi. Tanggung jawab pemeliharaan kendaraan biasanya berada pada nasabah, tetapi detail ini bisa bervariasi tergantung kesepakatan dalam akad. Asuransi kendaraan seringkali diwajibkan oleh bank syariah untuk melindungi aset dimiliki oleh bank. Nah, yang ketujuh itu akhir masa ijarah. Pada akhir masa sewa, nasabah dapat memiliki beberapa pilihan tergantung pada ketentuan yang telah disepakati dalam akad. Nah, yang keenam itu perpanjangan. Nasabah bisa memperpanjang masa sewa dengan akad baru. Yang kesembilan itu pengembalian. Nasabah akan mengembalikan kendaraan kepada bank. Nah, yang ke-10 itu ada pembelian. Nasabah dapat membeli kendaraan dari bank dengan harga yang telah disepakati atau akad ijarah mutahiyah bitamil, yaitu ijarah yang berakhir dengan kepemilikan. Nah, jawaban soal yang ketiga itu keunggulan ijariyah. Keunggulannya yaitu kepatuhan syariah, kepemilikan dan penggunaan, biaya tetap, pemeliharaan kendaraan, dan fleksibilitas dalam akhir sewa. Sedangkan kelemahan ijariyah yaitu keterbatasan kepemilikan, yang kedua biaya total yang lebih tinggi, yang ketiga risiko kepemilikan, dan yang keempat itu pembatasan penggunaan. Nah, itu tadi kan ijariyah. Nah, sekarang adalah keunggulan pembiayaan konvensional. Nah, keunggulannya itu kepemilikan langsung, kebebasan penggunaan, dan fleksibilitas pembayaran. Sedangkan kelemahannya yaitu biaya bunga, tidak sesuai syariah, dan risiko kepemilikan langsung. Nah, jawaban soal yang keempat itu adalah bank dapat mengelola risiko-risiko yang terkait dengan transaksi ijarah, khususnya dalam pembiayaan kendaraan bermotor dengan menerapkan berbagai strategis pengelolaan risiko. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan. Nah, yang pertama itu analisis kelayakan nasabah. Nah, yang kedua itu asuransi. Yang ketiga itu ada pengelolaan aset. Nah, yang keempat itu struktur pembayaran. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu pengelolaan hukum. Nah, sekarang adalah soal yang kelima atau soal yang terakhir. Jawabannya itu dalam pelaksanaan transaksi ijarah, bank memiliki tanggung jawab etis yang signifikan untuk memastikan keseimbangan antara keuntungan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa tanggung jawab etis yang harus dipertimbangkan oleh bank. Yang pertama itu transparansi. Nah, yang kedua keadilan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang keempat, itu tanggung jawab sosial. Yang kelima, itu penyelesaian sengketa. Dan yang keenam, itu pelayanan yang baik.
Nah, itu tadi adalah 5 soal yang jawabannya sempat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.